Cerita dibuka dengan seorang pria yang berlari keluar dari sebuah gedung, lalu dengan tergesa menaiki motornya untuk mengejar seorang pria lain yang melarikan diri dengan mobil. Dalam adegan tersebut terdengar narasi dari pria bernama Park Tae-jung yang bersumpah akan memburu orang itu. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Tae-jung tampak bekerja sebagai pengantar makanan, menjalani hari-harinya dengan tekun. Ia dikenal sebagai pemuda baik hati yang gemar membantu orang lain, dan juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Tae-jin yang terlihat sedang mempersiapkan ujian penting. Suatu malam saat sedang mengambil pesanan, Park Tae-jung bertemu temannya yang juga bekerja sebagai kurir. Tanpa sengaja, temannya menyenggol seorang wanita, hingga kekasih wanita itu marah besar. Meskipun temannya sudah meminta maaf, pasangan tersebut tetap memakinya. Tae-jung datang untuk menenangkan keadaan, namun justru diserang dan orderan makanannya dilempar ke jalan oleh wanita itu. Park Tae-jung mengejar mobil pasangan tersebut dan berhasil menghentikan mereka. Ia menuntut ganti rugi atas perbuatan mereka yang mengganggu pekerjaannya. Setelah insiden itu, Tae-jung menyelesaikan pekerjaannya dan menemui Tae-jin sambil membawa makanan. Mereka berbincang hangat mengenang mendiang ibu mereka. Sebelum berpisah, Tae-jung menyemangati Tae-jin untuk fokus belajar dan kemudian mengiriminya uang. Di sisi lain Tae-jung terlihat mengangkut karung tanah menaiki tangga menuju rumahnya. Ia ternyata sedang menyiapkan taman kecil di halaman, dibantu beberapa temannya. Tak lama kemudian, kekasihnya Suji datang membawa makanan untuk mereka. Seusai makan malam, teman-temannya pulang, dan Suji memutuskan menginap di rumah Tae-jung. Keesokan paginya, Tae-jung bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Suji sebelum kembali bekerja. Dalam perjalanan mengantar pesanan, ia bahkan sempat memperbaiki posisi tanaman agar terkena sinar matahari. Sore harinya, ia membantu seorang nenek mengangkat koper, lalu makan malam di luar. Saat itu, ia mendengar ponsel berdering di halaman. Ketika diangkat, seorang wanita memohon agar Tae-jung mengembalikan ponselnya dengan imbalan uang. Tae-jung pun pergi menuju alamat yang disebutkan. Setibanya di lokasi, ia menemukan sebuah terowongan sepi. Wanita itu menelpon lagi, meminta Tae-jung menaruh ponselnya di dalam kotak telepon darurat yang berisi uang imbalan. Tak lama setelah itu, truk yang parkir di depan terowongan menyalakan lampu dan melaju pergi. Keesokan harinya, Tae-jung menyiapkan peringatan kematian ibunya. Saat ia meluapkan emosinya di depan altar, Tae-jin datang diam-diam untuk ikut berdoa. Usai acara, hujan turun dan Tae-jung buru-buru memindahkan tanaman kesayangannya ke dalam rumah. Namun tiba-tiba sekelompok orang masuk rumah dan menghancurkan tamannya. Mereka ternyata polisi yang datang untuk menangkap Tae-jung atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Tae-jung yang panik langsung digelandang ke kantor polisi. Di sana wartawan sudah menunggunya. Ia dituduh sebagai pelaku utama kasus pembunuhan mutilasi yang menggemparkan negeri. Dalam interogasi, ia bersikeras tidak mengenal korban dan meminta polisi menghubungi keluarganya. Berita itu segera tersebar luas hingga ke telinga Suji. Teman-teman Tae-jung datang menjenguknya di tahanan, dan Tae-jung meminta mereka menjaga tanamannya sambil menegaskan bahwa ia bukan pelaku. Namun salah satu temannya memperingatkan bahwa identitas dan data pribadinya telah bocor ke publik. Sementara itu, Suji datang ke rumah Tae-jung yang kini dipenuhi coretan hinaan di dinding. Di ruang tahanan, Tae-jung terus memohon agar dibebaskan, tapi polisi mengabaikannya. Suji yang tidak terima, mencari pengacara untuk membela Tae-jung. Bersama Tae-jin dan teman-teman Tae-jung, mereka mulai mengumpulkan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Suji kemudian menjenguk Tae-jung dan mendengarkan langsung sumpahnya bahwa ia bukan pembunuh. Ia berjanji akan membantunya sekuat tenaga. Pengacara yang mereka temui menyarankan agar karakter kerja keras dan reputasi baik Tae-jung dijadikan bahan pembelaan. Saat berhadapan dengan jaksa, Tae-jung tetap teguh dengan pengakuannya. Jaksa bahkan terkesan dengan konsistensinya. Tae-jung bertekad membuktikan kebenaran itu. Di dalam sel, ia berusaha mengingat semua kejadian sebelum dan sesudah insiden, sementara Suji dan yang lain mengumpulkan bukti tambahan. Hari persidangan pun tiba. Pengacara Tae-jung memaparkan pembelaan dengan bukti kuat bahwa ia bukan pelaku. Namun jaksa menunjukkan rekaman dan data yang menempatkan Tae-jung di sekitar lokasi kejadian. Beberapa bukti, termasuk gelang milik Tae-jung yang ditemukan di TKP, membuatnya semakin terpojok. Tekanan itu membuat Tae-jung linglung dan histeris, berteriak bahwa ia bukan pelaku, hingga harus dikeluarkan dari ruang sidang. Seusai sidang, Suji datang dan memberitahunya bahwa pengacara mereka mundur.
Taijung meminta maaf karena membuatnya khawatir. Saat Suji menanyakan gelang pemberiannya, Taijung baru sadar gelang itu hilang. Suji pun menangis dan menyarankan agar Taijung mengaku saja demi keringanan hukuman, lalu memutuskan hubungan dengannya. Di malam itu, Taijung dipindahkan ke penjara. Ia masih tak percaya atas semua yang menimpanya. Saat tiba di blok tahanan, para narapidana menyorakinya, dan satu persatu lampu lorong penjara padam, menandai awal dari penderitaannya yang baru. Setelah tiba di lembaga pemasyarakatan, Taijung mulai menyesuaikan diri dengan jadwal dan aturan yang berlaku di dalam sel. Keesokan harinya, ia dikunjungi oleh seorang pengacara publik bernama Kim Sang-rak yang ditugaskan untuk membantunya. Taijung yang tampak lesu dan putus asa hanya bisa mempercayai kata-katanya, sambil menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh yang dituduhkan. Sang-rak kemudian menyalakan alat perekam dan menanyakan apakah Taijung memiliki bukti lain selain yang sudah diberikan ke pengacara sebelumnya. Taijung pun teringat sesuatu yang ganjil. Gelang yang ditemukan di TKP sebenarnya bukan miliknya. Ia yakin gelang itu terjatuh di kamar adiknya Taejin saat ia berkunjung ke sana. Sang-rak mencatat informasi tersebut, dan Taijung memintanya menemui Taejin untuk memeriksa gelang itu. Ia memohon agar Sang-rak benar-benar membantunya keluar dari tuduhan. Sang-rak berjanji akan membantu, namun berpesan agar Taijung tidak memberitahukan temuan baru itu kepada siapapun. Usai pertemuan itu, Taijung dipindahkan ke sel bersama narapidana lain. Dalam perjalanan, sekelompok tahanan menariknya dan membawanya menghadap Yo Doksu, pemimpin geng di penjara yang dikenal membenci pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Taijung mencoba melawan, namun ia dipukuli dan dirundung habis-habisan oleh Doksu dan anak buahnya. Setelah itu, ia dimasukkan ke sel dan kembali menjadi sasaran perundungan karena reputasinya sebagai tersangka pembunuhan. Keesokan harinya, Doksu dan gengnya terlihat mencari tahanan kaya untuk dijadikan sasaran pemerasan. Taijung berusaha menjauh agar tidak menarik perhatian mereka. Saat makan, dua tahanan lain menghampirinya dan berbisik bahwa Doksu memiliki koneksi kuat di luar penjara, sehingga sering mendapat keringanan hukuman. Mereka juga menyebutkan bahwa Doksu membenci pelaku pemerkosaan, karena kasus itu mengingatkannya pada adik perempuannya yang dulu ia bunuh sendiri. Tak lama setelah itu, Taijung kembali diseret ke kamar mandi dan dianiaya oleh beberapa tahanan. Beberapa hari kemudian, Sang-rak datang membawa kabar buruk di mana adiknya Taejin ditemukan meninggal dunia. Ia menyerahkan akta kematian Taejin kepada Taijung. Mendengar kabar itu, Taijung hancur seketika dan menangis histeris di pinggir pagar penjara. Dari kejauhan, seorang narapidana bernama Noh Yong-sik memperhatikannya dengan iba. Malamnya Taijung yang tenggelam dalam keputusasaan berusaha mengakhiri hidupnya. Namun di ambang kesadaran, ia mendengar suara Taejin memanggil namanya. Scene kemudian berganti ke taman bunga dalam lamunannya, di mana Taejin muncul dan memintanya untuk tidak menyakiti diri sendiri. Taijung terbangun di ranjang klinik penjara dan menjerit histeris. Para petugas medis segera menenangkannya, sementara Pak Noh dan seorang pendeta bertanya pada dokter apa yang terjadi. Dokter menjelaskan bahwa Taijung mencoba bunuh dan memberinya obat penenang. Teman-teman Taijung yang hendak menjenguk pun diberitahu bahwa ia tidak dapat dikunjungi untuk sementara waktu. Tak lama, para tahanan dibawa ke gereja penjara untuk mengikuti misa Paskah. Di sana, Pak Noh menghampiri Taijung dan memberinya sepotong kue. Ia berkata bahwa ia pernah melihat Taijung menangis di pagar dan merasa iba padanya. Saat Taijung diam membisu, Pak Noh memperkenalkan diri sebagai pelayan altar yang telah dipenjara selama 15 tahun. Ia bercerita bahwa dulu ia pun seperti Taijung, putus asa dan tak percaya telah berada di balik jeruji. Namun ia menasihati Taijung untuk bertahan, beradaptasi dan tidak menyerah. Mendengar itu, Taijung menangis terisak tanpa mampu berkata-kata. Sejak hari itu, Taijung mulai berusaha bangkit. Berkat dorongan Pak Noh, ia belajar menerima keadaannya dan mulai memperbaiki diri. Meski masih sering disiksa dan dirundung, ia mengikuti saran Pak Noh untuk berolahraga, menjaga tubuh dan mengikuti pelatihan sertifikasi agar tetap sibuk. Perlahan tubuh dan mentalnya menguat, hingga ia mampu menghadapi kekerasan dari Doksu dan gengnya. Melihat perubahan itu, Pak Noh memberinya sebuah hadiah kecil agar ia terus mengingat Tuhan dan tetap kuat. Hari-hari Taijung pun mulai membaik. 5 tahun kemudian,
Di tempat lain, seorang pria bernama An Yohan terlihat berada di rumah mewahnya, berbicara lewat telepon dengan seorang klien yang memintanya menutupi kasus dan mencari kambing hitam. Ruangan kerjanya penuh dengan data orang-orang yang akan dijebak. Sementara itu, di penjara, taman buatan Taijung tumbuh subur. Inspektur yang datang membawa tanaman baru untuk dirawatnya. Taijung memberitahu bahwa tanaman itu kurang sinar matahari. Tak lama kemudian, Pak Noh datang membawa kue dan sebuah gelang. Ucapannya membuat Taijung merasa ada yang aneh. Pak Noh kemudian memberitahu bahwa hari itu ia resmi bebas, dan ia ingin Taijung menggantikannya sebagai pelayan altar. Taijung terkejut dan sedih mendengarnya. Ia tak siap kehilangan sosok yang selama ini menjadi penopangnya di penjara. Sebelum pergi, Pak Noh berpamitan di balik pagar, mengucapkan terima kasih karena Taijung telah mau mendengarkan dan hidup lebih baik. Taijung membungkuk dan berteriak mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. Setelah Pak Noh bebas, hari-hari Taijung kembali terasa sunyi. Suatu hari, saat sedang membaca Alkitab, ia melihat seorang tahanan baru menjadi korban perundungan. Kini sebagai pelayan altar, Taijung diperkenalkan pada tahanan baru itu oleh Inspektur Yang. Ia memberinya sepotong kue dan Alkitab, lalu mendengarkan pengakuannya. Tahanan itu bercerita bahwa ia dijebak setelah menemukan sebuah ponsel dan diminta seseorang untuk mengantarkannya dengan imbalan uang. Namun aksinya terekam CCTV dan dijadikan bukti. Barang bukti tambahan yang mengarah padanya ditemukan di tempat yang bahkan tidak ia ketahui. Ia juga mengaku sempat dikunjungi oleh pengacara bernama Sangrak, orang yang sama dengan pengacara Taijung. Setelah pertemuan itu, ia diberitahu bahwa ibunya bunuh diri, sesuatu yang terasa sangat janggal. Ia mulai menyadari bahwa Sangrak bukan pengacara sungguhan, melainkan bagian dari komplotan yang menjebaknya. Cerita itu membuat Taijung tertegun karena sangat mirip dengan nasibnya sendiri. Namun keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa tahanan tersebut meninggal dunia setelah menelan kertas. Taijung segera meminta untuk bertemu Sangrak dan menuduhnya telah membunuh adiknya serta ibu dari tahanan baru itu. Sangrak hanya tersenyum sinis, memancing emosi Taijung hingga ia marah dan menyerangnya. Petugas datang menenangkan, tapi Sangrak sempat berbisik bahwa dialah yang menjebak Taijung dan membunuh Taijin. Ia bahkan menyuruh Taijung untuk mengakui pembunuhan dan bunuh agar semuanya selesai. Pada saat itu Taijung hanya bisa terpaku, tak mampu menahan amarahnya pada kebusukan Sangrak. Setelah keluar dari penjara, Sangrak menghubungi seseorang dan melapor bahwa rencana mereka mulai kacau. Sementara itu, Taijung menemui pendeta, mengembalikan Alkitabnya dan berkata bahwa ia akan melakukan sesuatu. Ia teringat lagi ucapan Sangrak tentang kematian Taijin, lalu mengambil sebatang paku dari kursi gereja, menandai tekad baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Scene lalu berpindah ke sebuah acara lelang karya seni yang megah, di mana para tamu berlomba memberikan penawaran tertinggi untuk sebuah patung langka. Di antara peserta lelang itu, Yohan terlihat duduk di kursi VIP dan mengikuti pelelangan secara daring. Salah satu peserta lelang bernama Shin Myung-ho tampak begitu ambisius, menaikkan harga demi menyaingi Yohan. Saat penawaran mencapai titik puncak dan suasana menegang, Ketua Shin menghubungi Yohan, menawarkan barang berharga lain sebagai ganti patung tersebut. Namun Yohan justru membalas dengan nada dingin, menanyakan, "Berapa harga nyawa putramu?" sambil memperingatkan agar Shin segera menyerahkan karya seni bernama Arleli jika ingin putranya selamat. Terdesak dan tak punya pilihan, Ketua Shin akhirnya mengajukan tawaran tertinggi, memenangkan lelang namun sekaligus menjerumuskan dirinya ke dalam jebakan Yohan yang menatapnya dengan senyum puas. Setelah acara berakhir, Yohan pulang dan akhirnya mendapatkan patung Arleli yang kini terpajang di rumahnya. Ia lalu menghubungi Ketua Shin dan memberitahu bahwa tahanan baru yang bunuh diri dengan menelan kertas adalah orang yang telah menggantikan putra Shin di penjara. Yohan telah merekayasa seluruh insiden itu agar seolah-olah tak pernah terjadi, menghapus jejak kejahatan putra Ketua Shin dari catatan hukum. Keesokan harinya Yohan menghadiri rapat di perusahaannya. Tak lama kemudian, Sangrak menelpon dan melaporkan bahwa rencana mereka berantakan. Yohan menanggapinya dengan tenang, memerintahkan agar Sangrak segera membereskan kekacauan tersebut. Di tempat lain, seorang pria terlihat di kamar mayat, menerima panggilan telepon misterius sebelum meninggalkan ruangan yang dipenuhi darah segar. Sementara itu di dalam penjara, Taijung sedang berjalan ketika Deokso dan anak buahnya menghadang. Taijung menolak untuk berkelahi, namun Deokso tetap memerintahkan orang-orangnya menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi, dan meski dikeroyok, Taijung berhasil mengalahkan mereka semua,
memperingatkan Deokso agar tidak mengusiknya lagi. Di sisi lain Eunbi putri Pak Noh datang ke toko ayahnya. Tanpa basa-basi, ia memeriksa setiap sudut ruangan untuk mencari uang dan mengambilnya begitu saja. Pak Noh hanya diam, membiarkan putrinya pergi. Namun saat Eunbi melihat foto Taijung bersama ayahnya di penjara, kemarahannya memuncak. Ia menegaskan bahwa semua itu tak akan dimaafkan lalu pergi dengan wajah marah. Setelah Eunbi pergi, Pak Noh menyembunyikan uangnya lagi. Tak lama kemudian, seorang pendeta datang dan menyerahkan Alkitab dari Taijung, membuat Pak Noh mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam penjara. Di dalam penjara, rumor tentang kekalahan Deokso dari Taijung menyebar luas. Deokso marah besar dan memukuli tahanan yang memperbincangkannya. Saat itu, muncul tahanan lain bernama Gang Jae, musuh lama Deokso, yang membuat suasana semakin panas. Sebelum pertengkaran meledak, para sipir datang memperingatkan Deokso agar tidak membuat keributan lagi, lalu memanggilnya ke ring tinju untuk menemui kepala penjara. Di sana terungkap bahwa kepala penjara ikut terlibat dalam berbagai kekacauan internal. Ia memerintahkan Deokso untuk menahan diri dan fokus memeras tahanan-tahanan baru yang terlibat kasus keuangan. Tak lama, Pak Noh menjenguk Taijung di ruang tahanan. Ia menanyakan kondisi Taijung, yang menjawab bahwa ia baik-baik saja namun kini sedang mencari cara untuk keluar karena merasa tak bersalah atas tuduhan yang dijatuhkan. Sementara itu, anak buah Deokso heran karena bos mereka berhenti mengganggu Taijung. Deokso menjelaskan bahwa kepala penjara memintanya menahan diri, tapi diam-diam ia menugaskan anak buahnya Jiong untuk mencelakai Taijung. Malam itu saat tahanan lain tertidur, Taijung sedang menyusun rencana pelarian sambil mempelajari pola penjagaan. Namun Jiong datang dan berpura-pura memastikan ia tidur. Begitu yakin Taijung tertidur, Jiong mulai menyerangnya. Beruntung Taijung sigap, menghindar, dan berhasil membalik keadaan hingga mengalahkan Jiong. Keesokan paginya, Taijung keluar dari sel tanpa luka berarti, sementara Jiong babak belur. Deokso yang panik hanya bisa menatapnya. Saat jam makan, Taijung menghampiri Deokso dan memperingatkannya sekali lagi untuk tidak ikut campur. Tapi Deokso justru mengejeknya, hingga Taijung menyebut perbuatan Deokso terhadap adik perempuannya, yang menjadi korban kekerasan seksual hingga meninggal. Tersulut emosi, Deokso menyerang Taijung membabi buta. Petugas penjara terpaksa menembakkan peluru bius untuk menghentikannya, dan inspektur yang memerintahkan agar Taijung dirawat sementara Deokso dijebloskan ke ruang isolasi. Usai pulih, Taijung kembali ke taman kecilnya dan menyiram tanaman. Inspektur yang datang, memberi hadiah kecil dan memuji keteguhan hatinya. Setelah itu, Taijung melanjutkan rencana pelarian. Ia menyembunyikan spons berisi kunci duplikat di dalam pot tanaman dan menempatkannya di ruang penyimpanan dengan dalih tugas kebersihan. Malam harinya, ia memastikan Jiong tidak akan menyerangnya lagi. Jiong mengaku sudah jera, tapi diam-diam mendapat perintah baru untuk mengawasi Taijung. Keesokan harinya, Taijung menyerang tahanan lain secara diam-diam agar bisa mengambil alih jadwal piket di zona B, tempat yang menjadi kunci pelariannya. Dengan kesempatan itu, ia berhasil menduplikasi kunci pintu zona B dan menyembunyikannya kembali di dalam pot tanaman. Hari itu tim kesehatan dari Kementerian Kehakiman datang untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. Namun tanpa diketahui siapapun, dokter yang bertugas sebenarnya berniat menyuntikkan racun tikus ke tubuh Taijung. Saat petugas penjara memanggil nama Taijung, seorang penjaga justru meminta bantuannya untuk memperbaiki mobil. Taijung memanfaatkan momen itu untuk mencetak duplikat kunci tambahan sebelum penjaga kembali. Namun ketika ia hendak kembali ke blok sel, ia dihadang oleh anak buah Gang Jae. Tak lama kemudian Gang Jae sendiri muncul, mengajaknya bekerja sama untuk membalas dendam pada Deokso. Taijung menolak tawaran itu dan bergegas melanjutkan rencananya. Sementara itu, dokter vaksin merasa curiga karena tahanan bernomor 2802 yang merupakan Taijung, ternyata digantikan oleh orang lain saat vaksinasi berlangsung. Rupanya, petugas penjara sengaja menahan Taijung untuk ikut pertandingan laga, sementara tahanan lain disuntik sebagai gantinya. Pertandingan tersebut ternyata rekayasa dari Gang Jae, yang ingin mengadu Taijung dengan anak buahnya. Dalam pertarungan brutal itu, Taijung kembali menunjukkan kehebatannya dan mengalahkan semua lawan. Namun rencananya kembali gagal ketika inspektur yang datang bersama dokter vaksin. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Taijung menerima suntikan, vaksin yang ternyata berisi racun dosis tinggi. Taijung tidak menyadari bahwa vaksin yang disuntikan dokter kepadanya sebenarnya mengandung racun.
Setelah menyuntikkan vaksin itu, sang dokter diam-diam mengirim pesan bahwa racun tersebut akan membuat Taijung sekarat dalam waktu 30 menit, tepat bertepatan dengan waktu pelarian yang sudah ia rencanakan. Saat waktunya tiba, Taijung segera menjalankan skema pelariannya yang telah ia siapkan dengan matang. Ia memanfaatkan pemadaman listrik untuk memanipulasi situasi dan melarikan diri, meski efek racun mulai membuat tubuhnya lemas dan kepalanya berputar. Meski nyawanya terasa menipis, Taijung tetap berjuang mengikuti rencana hingga berhasil keluar lewat ventilasi di zona B. Di luar penjara, Pak Noh tengah menunggu dengan gelisah dan tanpa sengaja bertemu Inspektur Yang baru selesai bertugas. Pak Noh gugup dan beralasan bahwa ia hanya berniat mengunjungi seseorang namun membatalkannya karena alasan pribadi. Tak lama kemudian, Inspektur Yang menerima telepon dari rekannya yang melaporkan adanya insiden di dalam penjara. Sementara itu, Taijung yang telah berhasil keluar mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya melemah akibat racun, dan ia akhirnya ambruk di luar tembok penjara. Di sisi lain, sebuah arena balap tengah menggelar pertandingan. Johan, sponsor utama acara itu, meminta petugas arena menciptakan kecelakaan agar para pembalap terluka. Petugas menolak karena menganggap permintaan itu berbahaya, dan mengira Johan hanya bercanda. Johan kembali menegaskan keinginannya, namun ditolak lagi. Merasa kecewa, ia pun memutuskan menarik diri sebagai sponsor dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Johan mulai merancang proyek baru, pertandingan mematikan ciptaannya sendiri. Ia memerintahkan stafnya menyiapkan daftar klien yang memiliki koneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta menghubungi perusahaan keamanan asing untuk bekerja sama. Tak lama kemudian, Komisaris Jenderal datang ke penjara tempat Taijung ditahan. Kepala penjara panik, mengira akan ada inspeksi mendadak. Namun ternyata komisaris datang bersama Johan. Kepala penjara terkejut saat melihat komisaris begitu menghormati Johan. Secara halus, komisaris berbisik agar ia menuruti semua permintaan Johan. Johan kemudian naik atas meja, menyombongkan diri bahwa ia memiliki banyak koneksi dan bisa menggerakkan pejabat pemerintah sesuka hati. Ia menawarkan proyek relawan lingkungan dengan imbalan emas dan ancaman bahwa bila ditolak, kejahatan sang kepala penjara akan dibongkar ke publik. Tak ingin kehilangan jabatan maupun kekayaannya, kepala penjara akhirnya menyetujui permintaan Johan. Johan pun memerintahkannya untuk mengirim para tahanan kelas kakak bekerja di luar penjara, sesuai rencana acara yang sedang ia susun. Di tempat lain, Inspektur Yang mengetahui bahwa Taijung berusaha kabur. Ia menelusuri setiap jalur pelarian dan mencoba sendiri jalur yang digunakan. Taijung yang kembali siuman merasa mual hebat. Dokter menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya terdapat racun tikus dosis tinggi, namun berkat suplemen yang ia konsumsi, ia berhasil bertahan hidup. Inspektur yang menjenguknya dan bertanya tentang alasan kaburnya, Inspektur menduga ada pihak yang berniat mencelakai Taijung dan memperingatkannya agar berhenti mencoba kabur. Taijung menolak belas kasih itu dan berkata bahwa selama di penjara, ia tak pernah menerima kebaikan dari siapapun. Inspektur kemudian menyampaikan pesan Pak Noh yang ingin menjenguknya. Taijung hanya meminta agar ia menyampaikan ucapan terima kasih. Sementara itu, Gang J mendengar kabar tentang upaya pelarian Taijung dan mulai tertarik padanya. Malam harinya, anak buah Deokso datang menemuinya. Tak lama kemudian kepala penjara mengeluarkan Deokso dari sel isolasi dengan peringatan agar tidak membuat keributan. Marah karena terus diejek setelah kalah dari Taijung, Deokso segera mencari Taijung di klinik penjara. Taijung merasa ada yang janggal ketika satu persatu pasien meninggalkan ruangan, dan benar saja lampu klinik dipadamkan. Deokso bersama anak buahnya datang menyerang. Dokter yang menyadari hal itu memberi isyarat kepada Inspektur Yang bahwa bahaya tengah terjadi. Di dalam klinik, pertarungan pun pecah. Anak buah Deokso mencoba menusuk Taijung, namun ia berhasil melawan balik dan mengalahkan mereka meski tubuhnya lemah. Inspektur yang berusaha masuk tetapi dihalangi para penjaga Deokso. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Taijung berhasil menumbangkan semuanya, termasuk Deokso, meski tubuhnya berlumuran darah. Penjaga penjara bergegas masuk setelah mendengar sirene darurat yang dibunyikan Inspektur Yang dan menemukan kondisi mereka yang mengenaskan. Setelah kejadian itu, Taijung dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana ia kembali melihat bayangan Taijin yang memperingatkannya agar berhenti mencoba kabur. Taijung bersumpah akan menemukan orang yang telah memfitnahnya dan menyebabkan kematian Taijin. Tiba-tiba beberapa penjaga datang menutup wajah Taijung dan membawanya keluar penjara bersama tahanan kelas kakap lainnya. Mereka dimasukkan ke dalam truk kontainer dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat yang sama,
Johan menerima daftar tahanan kelas kakap dari pihak lapas. Ketika menemukan nama Taijung, minatnya semakin besar. Keesokan harinya, para tahanan itu dibawa keluar dari sebuah gudang pabrik. Sementara Johan memantau dari atas dan memberi instruksi tentang permainan yang akan mereka jalani dengan tawa puas.